Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta tolong kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat Allah tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada siratal mustaqim hingga akhir kiamat. Semoga keselamatan yang banyak. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat pada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tunjukkanlah bahwa kebenaran itu benar, dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kebatilan itu batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Dan tak lupa khotib selalu ingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku yang semoga Allah rahmati dan muliakan, di tengah kondisi wabah seperti ini, ada sebuah nasihat penting dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, lam aro anfa'a lil waba'i minat tasbihi. Lam aro, aku belum menemukan, anfa'a, solusi yang lebih manjur, lil waba'i, untuk menghilangkan wabah, minat tasbih, dibandingkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, berikhtiar secara lahiriah saja belum cukup bagus untuk menjaga imunitas tubuh dan kesehatan. Dan langkah yang bijak ketika kita mengikuti himbauan pemerintah agar menerapkan social distancing semaksimal mungkin. Namun, selain itu hendaknya kita pun mengikuti arahan para ulama semisal Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menasihatkan agar kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Semua orang tahu bahwa beliau adalah imam yang masyhur akan keilmuannya, sehingga nasihat dan bujangan beliau bagaikan oase di tengah Sahara. Saudaraku yang Allah muliakan, ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, namun diiringi keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala sifat buruk atau ketidaksempurnaan, sehingga mustahil bila takdirnya pada saat ini bertujuan untuk menyusahkan kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari perilaku jahat dan buruk. Saudaraku yang Allah muliakan, ucapkan subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan, dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya
bahwa di balik ini pasti ada banyak hikmah dan kebaikan yang besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di perut ikan yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat pada saat itu. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Allah berfirman tentang beliau, "Fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Di kegelapan malam, di dalam perut ikan, di dasar lautan, beliau berdoa kepada Allah, "La ilaha illa anta." Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk golongan yang berbuat zalim. Ucapkanlah subhanallah, namun bukan hanya di lisan, dan beriringan dengan terus meningkatkan ibadah serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi salat. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu taala menyimpulkan bahwa semua tasbih di dalam Al-Quran bermakna salat. Maka perbanyak tasbih di saat wabah, di antara maknanya adalah memperbanyak salat di hari-hari wabah. Saudaraku, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari wabah ini, dan itu keyakinan kita. Maka perbanyak bertasbih, jagalah zikir pagi dan petang, rutinkan membaca Al-Quran, agungkan dan sucikan Allah dari segala keburukan. Yakinlah bahwa semua takdir Allah pasti yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Akuilah segala khilaf dengan sering beristighfar. Tingkatkan salat kita seraya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berikhtiar yang benar. Dan jangan lupa ikutilah himbauan pemerintah semaksimal mungkin sesuai kondisi kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nasihat Imam Syafi'i di atas juga berlaku bagi saudara kita yang positif. Tolong jangan pernah down. Insya Allah harapan itu masih ada dan tidak kecil. Maka semakin banyaklah kita bertasbih kepada Allah, tanamkan keyakinan sedalam-dalamnya bahwa kondisi ini pasti penuh hikmah dan kebaikan. Karena Allah Maha Suci dari menetapkan takdir yang sia-sia. Pasti ada mutiara indah di balik ini semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.